Sudah ada 2 presiden Indonesia yang diwacanakan punya peluang untuk menjadi Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pertama, Presiden Indonesia ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan kini, Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Beliau juga dianggap mampu menjadi Sekjen PBB. Lalu, siapakah yang kelak akan menjadi kenyataan? Siapakah yang peluangnya lebih besar? Mari kita ulas rekam jejak kedua presiden ini. Beliau mungkin ingin menyampaikan sedikit kepada kita semuanya. مسرور جدا أن يكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي. Tahun 2015 dalam Kongres Partai Demokrat, Ketua Umum partai tersebut yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pernah diusulkan oleh almarhum Sis NS menjadi Sekjen PBB. SBY dianggap cocok untuk jabatan tersebut. Usulan itu disambut Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi. Fahmi berharap SBY dapat menjadi Sekjen PBB dan berkiprah di dunia internasional. Staf khusus Presiden SBY bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah, menyatakan banyak organisasi internasional yang menawari Presiden SBY untuk bergabung. Selain Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut dia, organisasi yang dipimpin tokoh dunia lainnya juga berminat mengajak SBY. Nyatanya organisasi dunia itu hanya berwacana belaka. Berminat doang, namun tak pernah menyatakan secara terbuka untuk mendudukkan SBY dalam organisasinya. Sementara menurut data di berbagai media, periode kedua pemerintahan SBY hampir tidak melakukan apa-apa kecuali berburu gelar nan hebat-hebat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam Indonesia Update Conference 2014, ilmuwan politik Australia Greg Feely menyebut SBY disibukkan dengan penghargaan dan gelar, bahkan menunjuk staf penghargaan yang bertugas berburu gelar. Ilmuwan politik lain, Markus Mitzner, menulis dalam buku Reinventing Asian Populism, Jokowi's Rise, Democracy and Political Contestation in Indonesia, bahwa SBY keliling dunia untuk mengumpulkan kusala, plakat, dan gelar honoris causa. Beberapa di antaranya telah diatur oleh tim khusus yang berkantor di istana. Lalu, bagaimana dengan peluang Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB kali ini? Menyaksikan berita di KTT G20 ini, terlihat Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo sepertinya menjadi bintang panggungnya. Dalam sesi foto bersama misalnya, posisinya di depan tengah. Ini jelas posisi paling istimewa dalam setiap pertemuan pemimpin-pemimpin negara di dunia. Dan baru Jokowi di antara para presiden dari Indonesia yang mendapat kesempatan seperti ini. Artinya apa? Dunia menilai, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia benar-benar bangkit dari keterpurukannya selama ini. Pembangunan infrastruktur secara serentak di berbagai wilayah Indonesia demi masa depan bangsa ini. Infrastruktur itu jelas sangat penting. Hasil bumi, hasil laut, dan semua kekayaan Indonesia yang dulu dikuasai asing mulai direbut kembali satu demi satu. Bangsa asing yang dulu bisa ngakalin Indonesia kini kena batunya menghadapi Jokowi yang kopik ini. Para ormas berkedok agama yang sering membuat resah masyarakat dibubarkan. Tokoh-tokohnya yang hendak makar dipenjarakan sesuai hukum yang berlaku. Jokowi yang diremehkan, dianggap pelongo-pelongo, ganti membuat mereka melongo. Keberaniannya dengan perhitungan cermat sangat berani dan sulit ditebak. Para koruptor kakap pun dibidik. Hasil korupsinya mulai dibongkar. Mereka terus dikejar pelan-pelan, namun pasti akan diungkap hasil kejahatannya itu yang membuat utang negara jadi membengkak dan mereka yang ikut andil memiskinkan rakyat itu harus dihukum setimpal dengan kesalahannya. Sayangnya jabatan Presiden Jokowi sesuai undang-undang hanya 2 periode. Setelah itu, mau kemana beliau? Bisakah Jokowi menjadi Sekjen PBB?
banyak media mengabarkan aktivitas Presiden Jokowi di konferensi G20 Roma, Italia. Jokowi terlihat menguasai panggung dan jadi pusat perhatian para pemimpin dunia. Berbagai ungkapan kekaguman dilontarkan para pemimpin dunia, mulai dari Pangeran Charles, Presiden Amerika Joe Biden, sampai-sampai Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia, mengungkapkan Jokowi adalah role model kepemimpinan dalam organ pemerintahan di era modern ini. Setelah 2 kali masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi tampaknya tidak bisa melanjutkan lagi memegang jabatan Presiden RI. Namun, langkahnya menjadi Sekjen PBB kian terbuka lebar. Kualitas yang dimiliki Jokowi, yaitu kemampuannya diplomasi, kemampuannya berkomunikasi politik, sangat diperlukan dalam mengelola perdamaian dunia. Kemampuannya yang tinggi dalam komunikasi politik sudah terlihat saat menjabat wali kota Solo. Lalu saat menjadi gubernur DKI, ia banyak melakukan komunikasi politik dengan ratusan persoalan rakyat dan diselesaikan dengan baik. Ia juga membina komunikasi politik dengan parpol dan banyak kelompok masyarakat lewat prinsip kerendahan hati. Walaupun dibuli, diserang habis-habisan dari sisi manapun, beliau punya prinsip, rendahkanlah hatimu sampai orang yang membencimu tak bisa menjatuhkanmu lagi. Kini, Jokowi menjadi kekuatan raksasa dalam dunia politik Indonesia. Kekuasaannya nyaris tanpa oposisi, kecuali Partai Demokrat yang sudah tak punya taring itu. Sementara PKS sudah terpecah. Yang satunya lagi Partai Gelora Fachri Hamzah yang cenderung mendukung Jokowi. Kemampuan politik diplomasi inilah yang amat diperlukan bagi negara-negara yang masih syarat dengan konflik itu. Seperti konflik di Myanmar, konflik Laut Cina Selatan, konflik rebutan pengaruh Amerika dengan RRC. Konflik di Afghanistan juga belum selesai, hampir semua negara tidak mengakui pemerintahan Taliban. Rebutan pengaruh Amerika dan Rusia di wilayah Eropa, perubahan iklim dan transformasi energi terbarukan yang mulai marak, dan lain sebagainya. Posisi Sekjen PBB menjadi penting dan diperlukan orang sekualitas Jokowi. Mau merendah dan bersikap rendah hati, kemudian melakukan politik-politik diplomasi yang bisa membawa langkah panjang perdamaian dunia. Jadi, bukan hal yang mustahil jika jabatan Jokowi berikutnya sebagai Sekjen PBB. Apakah Anda setuju? Itu mengapa saya menyambut baik kesepakatan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership (ASEPA). Kolaborasi menjadi kata kunci. Kolaborasi akan menciptakan peluang, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menemukan solusi bagi tantangan ekonomi global.